Oke, sudah selesai. Berarti malaria ya, Dek ya? Semalam masih malaria semalam ada yang beberapa yang belum kan? Malaria beratnya. Iya, Bang. Malaria. Ini, Bang. Ini sampai sini semalam. Kira-kira gimana itu jawabannya, Bang? Seorang perempuan berusia 27 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan demam tinggi 7 hari setelah kembali liburan dari Raja Ampat di Papua. Pasien juga mengeluh sakit kepala, nyeri sendi, diare, lemas. Pada PMV disebabkan kesadaran apatis sudah ada penurunan kesadaran, tekanan darah masih bagus, nadi cepat, napas bagus, temnya demam, normal wake, konjungtiva, sklera tidak ikterik, ada hepatomegali, pemeriksaan fisik di dalam batas normal, labnya HB4, hematokrit 13, leukosit 10.000, trombositnya rendah, IJT malarianya positif, plus dijumpai Plasmodium falciparum. Hasil pemeriksaan hapus darah tepi ditemukan Plasmodium falciparum dengan tropozoit, hitung parasitnya 2,5%, eritrosit terinfeksi. Pengobatan malaria yang paling tepat pada pasien ini adalah karena kan dia belum pernah diobatin ya, Dek ya. Dia belum pernah diobatin. Jadi kita memang harus mengobatin langsung dengan obat penata laksanaan malaria berat. Dia harus injeksi artesunat. Yang Abang tahu, injeksi artesunat. Berarti kalau kita lihat di sini, kan di sini cuma entok kayaknya ya, Dek ya. Itu kan kalau yang ayam masih oral kan. Dia kalau malaria berat kan harus yang injeksi, Dek. Baru kalau nggak salah Bang, betul. Jadi dia dikasih injeksi artesunat sampai dia sadar, baru kita kasih yang oral gitu dia. Itu dia kata-katanya, kata kuncinya. Ya Bang, bentar. Nah, jadi artesunatnya harus injeksi. Artesunat ini dosisnya bisa 2,4, bisa 3 ya Bang. Kalau berat badannya di atas 20 kg, kita kasih dosisnya 2,4. Tapi kalau di bawah sama dengan 20 kg, kita kasih dosisnya yang 3 mg. Oh, Abang nggak pernah dapat soal yang di atas 20 lah. Berarti kalau di atas 20 kita kasih 3 mg ya? Di bawah 20 kg kita kasih 3 mg, malah lebih tinggi dia Bang. Kalau misal berarti anak-anak ya? Namanya? Oh, makanya nggak pernah jumpa deh. Kalau anak-anak lebih tinggi dosisnya. Oke. Paham. Nah, kita berikan artesunatnya itu minimal 3 kali dia Bang, di awal. Jam 0, 12 jam berikutnya, dan 24 jam berikutnya. Oke Bang. Nah, sampai nanti ada kata-kata sama ya, 2,4 ya. Iya, dosisnya sama Bang. Okay. Sampai nanti dia sadar Bang. Bisa diulang per 24 jam sampai dia sadar. Kalau dia sudah bisa minum obat oral, udah sadar, maka masuklah ke pengobatan sesuai dengan jenis plasmodiumnya, oral. Nah, selain dari artesunat injeksi, bisa juga sebenarnya pakai kina Bang. Tapi kina bukan merupakan pilihan obat utama. Nah, untuk yang malaria berat pada ibu hamil, artesunat bisa juga diberikan ya. Bisa juga kita kasih artesunat injeksi seperti pada pasien dewasa. Nah, kemudian untuk cairan pada malaria berat kita kasih NaCl 0,9%. Malaria berat ya, pada ibu hamil boleh dikasih artesunat ya? Boleh Bang. Boleh. Oh, oke. Bukannya itu pantang ya? Pada ibu hamil apa kemarin? Oh, ini karena berat ya? Pada ibu hamil kan kina sama clindamycin.
Oh, Nah, Kiki kalau ya, dia Kiki. yang nggak boleh itu Prima Queen, Bang. Yang nggak Prima boleh. Queen ya. Nah, jadi cairannya kita pakai NaCl 0,9% dengan sebanyak 1 sampai 2 cc per kilogram per jam. Ya, jadi nanti berapa berat badannya kita berikan 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian kalau MAP-nya di bawah 65 berarti dia short, Bang. Lakukan pemberian NaCl 0,9 sebanyak 5 cc per kilogram berat badan per jam. Oke. Nah, kemudian nggak boleh diberikan Kristaloid. ya, jadi nggak boleh kombinasi antara kristaloid dengan koloid dan nggak boleh dibolus cairannya. Yang nggak boleh dibolus. Pemberian cairan mengacu pada asas ya sedikit kering, artinya jangan terlalu banyak juga cairannya, sekitar 2000 sampai 2500 cc per 24 jam pada dewasa. Pada anak-anak NaCl-nya 0,9% ya dengan dosis 3 sampai 5 cc per kilogram badan per jam selama 3 sampai 4 jam. Kemudian nanti diturunkan 2 sampai 3 cc per kilogram badan per jam sebagai maintenance-nya. Untuk cairan maintenance bisa digunakan NaCl 0,45% atau dextrose 5%. Pemberian antibiotik boleh ditambahkan, Bang, untuk menghindari terjadinya sepsis ya, dan bisa dievaluasi dalam 48 sampai 72 jam. Dan untuk pasien yang sebelum dirujuk, yang mau dirujuk, dosisnya sama ya, Bang. Kalau nggak ada artesunat injeksi, bisa juga nanti sebelum dirujuk atau prarujukan kita berikan DHP per oral 1 kali pemberian sesuai dengan dosis berat badan. Nah, itu berdasarkan dari buku saku. Kalau dari dari buku penyakit dalam sama pakai artesunat injeksi juga. Jadi prinsipnya artesunat injeksi itu 1 flakonnya sama dengan 60 mg. Dosisnya tadi kan 2,4 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya nanti berat badannya 60. Ya, kalau misalnya berat badannya 60 berarti berapa itu dia, Pak? 60 dikali 2,4 berarti kan? Berarti coret 24 kali 6. 24 kali 6. Bentar ya, 24 kali 6. 144. Jadi sekitar kan 144 mg ya kan, Bang? Berarti sekitar 2 flakon lebih lah kira-kira yang mau diberikan. Satu flakon 60. Iya betul, betul. 2 flakon lah, Dek. Iya. Jadi nanti cara pemberiannya itu dia dilarutkan dulu pada pelarutnya. Jadi dilarutkan dulu di 1 cc bikarbonat 5%. Nah, setelah dilarutkan dia dicampur, Bang. Jadi 2 kali dia. Pertama dilarutkan dulu, habis itu diencerkan. Jadi bahasanya dilarutkan dengan bikarbonat 5%, diencerkan dengan 5 sampai 10 cc dextrose. 5% dextrose-nya. Baru nanti disuntikkan di intravena. Pemberian pada jam 0, 12 sampai 24 jam dan seterusnya tiap 24 jam sampai pasiennya sadar. Ya kan, Bang? Fikri, nah, jadi kan, Dek, ya, kalau seandainya udah jam 0, jam 12, jam 24, habis itu kita kasih terus per 24 jam, berarti per hari sampai dia sadar, per kan, hari, Dek? sampai dia sadar. Biasanya dalam 7 hari itu dia sadar, ya, Pak. Kurang dari 7 hari dia udah sadar. Nah, dosisnya tiap kali pemberian tadi kan 2,4 cc bila dia sadar. Nah, ingat ya, Bang. Satu lagi, Dek. Kalau seandainya dia udah sadar, berarti kan kita sudah pakai lagi switch ke oral
dengan obat DHP sama itunya yang apa namanya DHP plus Primaquine. DHP plus Primaquine sesuai dengan falciparumnya kan? Sesuai dengan nyamuknya kan? Plasmodiumnya kan. Oh, oke. Ya. Oke, Dek. Jadi ada dua versi, Bang. Kalau dari buku saku tadi sesuai dengan plasmodiumnya. Tapi kalau dari buku penyakit dalam boleh aja dikasih artesunat lagi yang oral. Jadi gimana membedakannya nanti di soal, lihat aja mana yang ada, Bang. Kalau nggak ada Primaquine, kayak ini kan, soal ini, dia nggak ada Primaquine. Yang ada dilanjutkan dengan artesunat oral sampai dengan 7 hari. Berarti kayak ini. Ya. Nah, lihat yang paling benar aja nanti ya, Bang. Nah, jadi artesunat oralnya dilanjutkan sampai hari ke-7. Ya, mulai dari pemberian parenteral. Jadi biasanya nanti misalnya di hari ke-3 udah sadar pasiennya, artesunat oralnya dilanjutkan sampai hari ke-7. Bisa juga nanti dikombinasi dengan doxycycline untuk menghindari hemofilaksis, profilaksis. Oke. Nah, jadi ini dia tadi ya, Bang, ini sama. Diberikan pada 0, 12, 24 jam, dan seterusnya sampai tiap 24 jam sampai 7 hari. Biasanya nanti dia akan sadar ya, sampai 7 hari. Nah, pada wanita hamil atau anak, kita bisa berikan clindamycin 2 kali 10 mg. Pada pemakaian tersunat tidak memerlukan penyesuaian dosis, dan bila gagal organ berlanjut, lanjutan parenteral dapat menggunakan obat ACT. Ya, ini sama dengan yang tadi. Artinya artesunat nanti akan dilanjutkan dengan ACT ya, tambah Primaquine. Nah, kemudian selain artesunat kan, Bang, bisa juga pakai artemeter. Tapi hampir semua soal nggak pernah ada pilihan untuk artemeter sama kina. Artemeter dia IM. Kina, kalau menurut buku saku tadi, nggak dianjurkan di Indonesia. Tapi kalau misalnya nggak ada jawaban artesunat, bisa pakai kina. Oke, sampai sini Bang ada yang bertanya. Jadi ini dia Bang tata laksananya. Tata laksana malaria berat. Tanda-tanda malaria berat ini ya Bang. Ini dia tanda-tanda malaria berat. Pucat, anemia berat, dan lain sebagainya. Dari hasil pemeriksaan dijumpai ada plasmodium positif. Kemudian kita berikan artesunat injeksi. Artesunat injeksi itu dia sediaannya 60 mg per vial. Dosisnya 2,4 mg pada jam ke-0, 12, 24. Hari berikutnya 2,4 mg per kilogram 24 jam. Sampai pasien sadar. Kemudian bila pasien sadar, maka nanti obat tetap diberikan untuk 24 jam selama 7 hari. Kalau menurut buku penyakit dalam, nanti obatnya akan dilanjutkan selama 7 hari. Kalau dia udah sadar dan sudah dapat makan dan minum, maka diganti dengan tablet DHP selama 3 hari, tambah Primaquine selama 1 hari, Bang. Itu berarti yang falciparum ya? Ya kan? Iya, yang falciparum. Oke, coba kita lihat. Ini apa, Bang? Coba ya. Seorang dokter PPDS interna sedang melakukan tugas pengabdian di sebuah rumah sakit tipe C di Papua. Suatu hari ia mendapatkan pasien wanita setempat umur 37 tahun dengan keluhan demam sejak 3 hari ini. Pasien masih sadar, tampak pucat, mual, tidak nafsu makan, tampak kurus dengan berat badannya 48. Oke. Sakit kepala, tidak mengeluh adanya kejang, buang air kecil warna kuning, mudah dengan cukup banyak, badan terasa lemas hingga tidak kuat duduk berjalan. Periksa fisik, laboratorium, tekanan darahnya bagus, nadi cepat, RR agak cepat, temnya demam, HB 5,5, hematokrit 16, eritrosis 2,8 juta, leukosit 12.000, trombosit 151.000, preparat hapus darah tebal dijumpai skizon falciparum dengan jumlahnya 4.500 per 200 leukosit,
Pasien sedang tidak hamil saat ini. Bentar, dia ini keluhannya demam, kok nggak ada tanda-tanda malaria berat ya? Apa nih? Pasien masih sadar, tapi masih sadarnya dia. Bentar Masih ya, Dek. sadar. Kejangnya ada nggak, Bang? Nggak ada. Abang mau cari dia malaria beratnya. Apa nih malaria beratnya ya? Pasien masih sadar, tampak pucat, mual, tidak nafsu makan, tampak kurus, dengan berat badan 48 kilo, sakit kepala, dia sakit kepala, tidak mengeluh adanya kejang, buang air kecil, warna kuning, mual, suhu banyak, badan terasa lemas. Nggak ada loh tanda-tanda kejangnya. Cok lihat ke atas lagi tadi, yang Badan tanda-tanda terasa malaria. lemas, tidak kuat duduk atau berjalan ya, Bang. Oh, itu berarti. Wis, padahal HB-nya abang. 5, HB di bawah 7 udah malaria berat. Oh, ya, 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 betul, betul, betul. Ini kan, HB-nya Bang? ya. Iya, ya, Dek, iya, Dek. HB-nya di bawah 7. Betul, betul, betul. Lemah ya. Lemah pun termasuk Eh, berarti ya. mm-mm. Iya, Pak. Lemahnya ada kata kuncinya tidak kuat berjalan ya, Bang. Iya, 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 betul, 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 betul. Iya, iya, HB-nya Dek. di bawah 5. Kalau dari buku saku Buku ya saku. HB-nya di bawah 7, sorry. Untuk orang dewasa, anak-anak di bawah 5. Kelemahan otot, tidak dapat duduk atau berjalan. Banyak Iya, memang kriterianya, Bang. Cuman iya. yang sering keluar itu memang dia kalau Kejang. kejang sama penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran, iya, Dek. Jadi nggak selamanya kejang dan penurunan kesadaran ya. Iya, iya, Bang. Betul, Dek, betul. Abang hampir terjebak kita. Oke, jadi obatnya adalah Abang setuju injeksi artesunat 2,4 miligram. Kenapa? Dia masih anak, dia udah di atas 20 kilogram. Injeksi artesunat 2,4 miligram sebanyak 3 kali, yaitu 0, 12, 24, dilanjutkan dengan DHP dan Primaquine apabila pasien sudah sadar, Dek. Oke, sip. Berarti yang entok pas ya, Bang? Pas, setuju, Abang. Ini, Bang. Mana? Terus dia dibilang Plasmodium falciparum ya. Nah, jadi paslah dia Primaquine cuma 1 hari. Ini, Bang. Seorang wanita 30 tahun dibawa keluarganya ke IGD dengan penurunan kesadaran. Oke, sudah penurunan kesadaran, Dek, sejak 8 jam. Sebelumnya pasien mengalami demam tinggi dan naik turun sejak 5 hari, disertai dengan muntah dan nyeri kepala. Ada riwayat perjalanan ke Papua. Oke, pasien sedang hamil. Aduh, Mak, hamil pula. Hamil anak pertama dengan usia kehamilan saat ini 9 minggu. Pasien mendapat artesunat injeksi intravena dengan dosis 2,4 mg dan diberikan 0, 12, 24 seterusnya tiap 24. Penyebab infeksi pasien ini adalah semuanya bisa loh. Nah, jadi kalau untuk malaria berat, yang paling sering berkomplikasi ke malaria berat itu si falciparum, paling sering. Satu itu aja, Dek. Paling sering. Etiologinya ya. Makanya kalau misalnya udah falciparum itu udah bahayanya karena bisa komplikasi ke malaria berat, Bang. Oh, oke. Ini, Bang. Mana? Seorang wanita usia 30 tahun datang ke emergensi penyakit dalam dengan keluhan demam tinggi 3 hari, disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Pasien masih sadar, tampak pucat, mual, tidak nafsu makan, sakit kepala, buang air kecil warna seperti teh dengan cukup banyak. Badan terasa lemas hingga tidak kuat duduk atau berjalan, berat juga ini. Pemeriksaan fisik laboratorium didapatkan tekanan darah bagus, nadi cepat, RR cepat, TEM 38,8, HB-nya udah jelek, leukosit, oke. Apa dia minta nih? Terapinya. Setuju juga Abang Dek. Sama kayak tadi, injeksi artesunat 2,4 mg intravena sebanyak 3 kali jam ke 0, 12, 24. Selanjutnya per 24 jam sampai dia bisa sadar, dilanjutkan dengan obat oral sesuai dengan nyamuk dia. DHP dan Primaquine. Setuju, Bang? Ini, Bang, yang di bawah. Yang di bawahnya sama ya? Sama juga ya. Coba beda settingan aja. Kayak gitu semua ya soal untuk malaria berat, Bang. Iya, Dek. HB-nya baru HB-nya di sini dia tandanya HB ya. HB-nya untuk malaria berat. Iya, setuju, Bang. Mana? Yang lagi?
Kalau ini, bentar kok agak lain ini. Seorang wanita berusia 26 tahun berobat ke poli penyakit dalam dengan, naikkan lagi deh. Dengan keluhan panas sejak 3 hari disertai menggigil dan keringat banyak. Keluhan disertai nyeri kepala, mual, muntah. Penderita baru pulang dari Papua. Pada pempis didapatkan kompos mentis, tekanan darahnya bagus, nadi cepat, respirasi bagus, suhunya demam, pempis, konjungtiva anemis, sklera tidak ikterik, dan ada hepatosplenomegali. Pasien kemudian diperiksakan di lab dengan HB-nya 7D, pas-pasan ini. Dan hapus darah tepi dapat falciparum. Evaluasi pengobatan yang paling tepat pada pasien ini adalah dia malaria ini kan, tapi HB di bawah 7. Kayak Ya. termasuk ya dia, masuk ya. Malaria berat ini dia kan? Jadi ini kan karena yang ditanya adalah evaluasi pengobatan. Jadi yang penting adalah pasiennya kita lihat sebelumnya rawat inap atau rawat jalan. Oke. Nah, jadi kan dia ini datang ke poli, kemudian penderita baru pulang sebelumnya. Nah, kemudian dari fisik dapatkan konjungtiva anemis dan lain-lain. Nah, ini kan dia dirawat inap ya, Bang ya. Apa klasifikasi pasien itu bisa kita rawat jalan dan rawat inap, Dek? Nah, jadi untuk ini ada kriterianya. Maksudnya kayak mana? Itu kan memang ada rawat jalan, ada rawat inap. Ada indikasinya dia. Pasien ini kita rawat jalan, kita ke rawat inap kayak mana? Apa malaria berat saja kita? Nggak juga kan? Malaria biasa pun harus kita rawat inap kan? Ya, terus Bang, kita lihat ya Bang. Ya, ada kemarin lupa Fikri masukkan, tapi ada di buku penyakit dalam. Ada Bang? Iya, Dek. Nggak ada disebutkan sih Bang. Nggak ada kapan ya, harus. Oh ya udah. Maksudnya Tapi nanti kalau nggak salah ada, nanti kita cari lagi ya Bang. Boleh. Kemarin ada sempat nampak di buku penyakit dalam kayaknya. Nanti kalau jumpa Fikri ini kan ya Bang. Boleh, Dek. Kita bahas sedikit Nanti di pertemuan kasih selanjutnya. tahu aja sama Abang. Kira-kira gimana gitu ya kan, Dek? Ini adalah indikasi rawat jalan, rawat inap ya kan? Karena kayaknya pasti pasien-pasien malaria ini gawat-gawat ini. Iya Bang, nanti kita cari ya Bang. Oke.
Jadi ini kan dia settingannya mau dirawat inap. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana pemantauannya, jadi ikut ini Bang, pakai buku saku kita. Mana dia, Dek? Kalau dia rawat jalan, Belum nampak, Abang. sorry, ini mau rawat jalan bukan rawat inap, karena dia datang ke poli. Ya, sorry Bang, karena dia mau datang ke poli. Jadi kalau dia rawat jalan, Belum kita kelihatan kasih. lah, Bang, Dek. Oh, belum ini. Masih. Ini udah nampak Bang? Belum ya? Ah, udah. Oke. Oke. Kok hilang lagi? Bang, biar di internet. Bentar ya Bang. Iya, Dek. Ya bisa deh. Cara Bang Fikri ini dulu Bang, aktif dulu ya. Kayaknya Ya. bermasalah. Cara Boleh, Bang. Dek. Halo Bang, ini udah nampak Bang? Mana? Oke, udah. Udah, Dek. Jadi kalau dia rawat jalan dipantau pada hari ketiga, 7, 14, 21 dan 28. Yang dipantau apa? Sediaan darah kita lihat secara mikroskopik. Kemudian pemeriksaan fisiknya, kalau ada terdapat perburukan klinis, maka nanti dia dianjurkan segera datang kembali tanpa menunggu jadwal selanjutnya. Kalau dia rawat inap, ya, dia dievaluasi setiap hari dengan pemeriksaan klinis dan darah malaria secara kuantitatif hingga klinis membaik dan dilihat hingga hasil mikroskopisnya negatif. Nah, untuk evaluasi pengobatan nanti akan dilanjutkan sama Bang. Jadi ketika dia pulang, evaluasi pengobatannya sama harinya dengan malaria pada rawat jalan. Jadi intinya kalau dia rawat inap, dievaluasi tiap hari. Kalau dia rawat jalan, 3, 7, 14, 21, 28. Ya, kelipatan 7. Dimulai dari 3, nanti baru 7, baru kelipatan 7 ya Bang. Bisa kira-kira Bang? Bisa, Dek. Jadi yang membedakan rawat inap sama rawat jalan gimana? Kalau seandainya rawat jalan itu? Kalau rawat jalan itu dia 3, 7, 14, 21, 28 ya kan Bang? Kalau rawat inap awalnya dia tiap hari dulu, baru setelah dia stabil udah pulang, baru masuk ke perawatan yang pemantauan yang rawat jalan. Intinya kalau rawat inap kita lihat dulu per hari lah gitu kan. Kalau rawat jalan nggak usah, tinggal 3, 7, 14, 21, 28 aja gitu ya. Iya Bang. Oke deh. Oke. Oh, ini Bang. Wanita umur 47 tahun dirawat dengan keluhan demam, menggigil dan berkeringat. Riwayat sebelumnya pernah tinggal di daerah endemik malaria 3,5 tahun sebelumnya dan pernah menderita malaria jenis Vivax. Selama di Sulawesi, pasien tidak pernah mengalami gejala yang sama kembali. Maka perjalanan klinis malaria pada pasien ini adalah kumat lagi dia ya. Iya, setuju Abang kayaknya lah relapse. Karena kan dia kan udah kena lagi.
kena gejala kembali, mengalami gejala Jadi kembali. kriterianya gini Bang. Kapan dikatakan sembuh? Dikatakan malarianya sembuh kalau gejala klinis seperti demam hilang dan parasit tidak dijumpai lagi Bang sampai hari ke-28. Kalau early treatment failure kemarin masih pada hari pertama sampai hari ketiga terjadi malaria berat. Nah, dan masih ada parasitemia di situ. Nanti parasit hari kedua lebih besar daripada hari ke-0, parasit hari ketiga lebih besar sama dengan 20% daripada hari ke-0. Oke. Kalau yang gagal pengobatan atau late treatment failure, kita sebut ada yang gagal kasep pengobatan klinis dan parasitologi sama kayak kemarin. Menjadi malaria berat mulai hari ke-4, hari ke-1, hari ke-3 aman. Hari ke-4 mulai sampai hari ke-28 dengan parasitemia. Ya Bang, atau ditemukan kembali parasit aseksual pada hari ke-24 sampai hari ke-28 disertai demam. Jadi kalau yang yang gagal kasih pengobatan kemarin bahasa Inggrisnya apa Bang? Late clinical failure, ya kan? Harus ada demamnya ya di sini. Bedanya dengan late pathological parasitological failure, bedanya tidak ada demam kalau di late parasitological failure tanpa demam. Jadi parasitnya ditemukan kembali lebih di hari ke-4 atau di hari ke-7, 14, 21, 28 tanpa demam. Baru ada rekurensi. Rekurensi ini kita bagi nanti ada relapse, ada recrudescensi, sama reinfeksi. Rekurensi ini ditemukan kembali parasit aseksual dalam darah setelah pengobatan selesai. Jadi udah selesai pengobatan. Dikatakan relapse, recurrence. Dikatakan relapse recurrence dari parasit aseksual setelah 28 hari pengobatan. Jadi dia lebih dari 28 hari. Kalau yang gagal tadi kan lebih dari 4 hari ya kan Bang? Ini lebih dari 28 hari. Parasit biasanya berasal dari Hypnozoid vivax atau oval. Karena memang Hypnozoid vivax atau oval ini dia bisa bertahan berhari-hari di dalam darah. Nah, kalau recrudescensi ini recurrence dari parasit aseksual sama 28 hari pemantauan pengobatan. Parasit tersebut berasal dari parasit yang sebelumnya diobati. Nah, jadi sebenarnya hampir sama. Ada parasit yang sama yang menginfeksi si pasien dalam waktu 28 hari. Kalau reinfeksi, recurrence dari parasit aseksual yang merupakan infeksi baru dari stadium sporozoid. Berarti jadi berbeda ya? Berbeda plasmodiumnya Bang. Kalau yang reinfeksi. Apa beda relapse sama rekrudensi? Nah, kalau yang relapse ini biasanya terjadi pada vivax dan ovale. Jadi misalnya gini Bang, awalnya dia Plasmodium falciparum, setelah itu dia terkena vivax. Setelah 28 hari. Nah, itu berarti relapse. Kalau yang recrudescensi, awalnya dia terkena Plasmodium falciparum. Sekarang terkena Plasmodium falciparum lagi, tapi kurang dari sama dengan 28 hari. Jadi dalam 28 hari ini, pada saat pemantauan pengobatan, kena lagi dia dengan Plasmodium yang sama. Apa bedanya? Jadi kalau Abang mau menegakkan relapse, sama ini, kalau yang relapse, failure late itu deh. Kan failure. Nah, kalau failure late itu nanti memang late treatment failure. Ya, jadi kalau itu nanti dia kata-katanya masih dijumpai parasitemia di hari kesekian. Nggak dijelaskan dia itu falciparumnya, plasmodiumnya. spesiesnya sama apa enggak? Kayak gitu. Ya, oke. Tapi sebenarnya hampir sama sih kalau dengan si recrudescensi. Kalau secara pengertian hampir sama, makanya jarang kayak yang soal kemarin kan Bang, nggak disebutkannya, nggak ada pilihan untuk recrudescensi karena sama dia. Contoh ini ya. Kok hilang deh? Karena kalau kita bilang hilang dia Bang.
Mm-mm. Nampak Bang? Nampak, Dek? Nah, kayak ini kan. Ini dia nggak ada pilihan rekrudesensi kan? Mm-mm. Late clinical failure. Jadi nggak pernah berbenturan rekrudesensi sama Oh, si oke, oke, late oke. ini. Nggak, takutnya dua-dua ada ya kan? Itu yang bikin Ya, galau. kalau dua-dua ada nanti lebih tonjolannya kemana? Kalau dia mau menonjolkan kayak ini kan reinfeksi Plasmodium falciparum, ya kan? Mm-mm. Nah, berarti nggak ada pilihan yang late, nggak ada pilihan late. Kalau dia bilang munculnya kembali hipnozoid, ini harusnya rekrudesensi. Rekurrensi dengan yang sama ya, plasmodium yang sama itu kan berarti kan? Oke. Oke. Ditemukan skizon falciparum sama perawatan pasien CT dan primapin, dipulangkan pada hari keempat perawatan tidak ditemukan. Oke, sampai sini Bang ada yang mau ditanya? Paham deh, paham. Ini kalau yang muncul kembali hipnozo ini bukan rekrudesensi, sorry Bang. Ini Yang mana nanti sekarang? lebih ke ini. Yang hipnozo itu lebih ke relapse. Salah. Ini lebih ke relapse. Munculnya Yang, kembali. Oh, iyalah betul. Pilihannya. Iya. Namanya aja udah dibilangnya kembali ya kan? Karena hipnozoid ya. Kalau hipnozoid itu relapse Bang. Hipnozoid dari si ovalus sama tetanus. Oke, kita masuk ke tetanus. Ovalus sama vivax. Kita masuk ke tetanus sekarang ya Bang. Tetanus ini simpel aja. Intinya ya kan Bang, penyebabnya kan Clostridium tetani. Clostridium tetani ini dia akan menginfeksi tubuh kita melalui luka. Ya, jadi awalnya terkena paku atau benda yang berkarat dan akan menyebabkan gangguan neurologi. Jadi setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyerang neuron, ya, sistem saraf. Nah, tetanus ini dia kuman yang anaerobik, bentuknya batang, ya. Kemudian gramnya gram positif, makanya warna merah, dan dia punya spora. Spora inilah yang menyebabkan dia itu susah untuk dibunuh. Spora ini menyebabkan dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim sekalipun. Nah, patogenesisnya, jadi kan dia tadi sifatnya anaerobik berarti dia tidak memerlukan oksigen untuk melakukan metabolisme. Dia memiliki dua toksin, Bang. Ada dua macam toksin. Toksin tetanospasmin dan tetanolisin. Nah, yang menimbulkan gejala klinis itu adalah toksin tetanospasminnya, Bang. Kalau tetanolisin sampai sekarang masih diperdebatkan apa efeknya terhadap tubuh. Tapi yang tetanospasmin ini namanya kan spasm, itu yang menyebabkan keluhan kaku di tubuh pasien tetanus. Nah, jadi nanti tetanospasmin ini dalam jumlah yang banyak dapat memasuki aliran darah, kemudian dia berdifusi untuk terikat dengan ujung-ujung saraf di seluruh tubuh. Jadi toksin itu akan mengikat saraf di tubuh, kemudian toksinnya akan menyebar dan ditransportasikan dalam akson secara retrograde. Nah, sampailah nanti dia mencapai ke batang otak dan saraf spinal. Kalau toksinnya sudah masuk ke dalam sel, toksin akan berdifusi keluar dan akan masuk mempengaruhi neuron di dekatnya. Nah, jadi nanti dia akan mempengaruhi yang namanya interneuron inhibitory spinal. Sehingga nanti muncullah gejala-gejala tetanus kalau misalnya interneuron inhibisi ini diganggu. Nah, jadi neuron ini kan ada yang eksitatori, ada yang inhibisi. Kita bisa bergerak
karena ada neuron yang excitatory. Otot-otot kita bisa melemas karena ada neuron inhibitory. Jadi toksinnya ini menghambat neuron inhibitory, makanya ototnya nggak bisa lemas, sehingga pasiennya akan mengeluhkan kaku otot atau bahkan sampai kejang. Nah, jadi nanti banyak faktornya hingga sampai nanti si tetanospasminya ini merupakan metaloproteinase zinc yang membelah sinapbrofein, ya sinaptobrefin. Nah, intinya sarafnya ini nanti akan memblok apa tadi Bang? Neuron inhibitory. Jadi dia menghalang neuron inhibitory supaya neurotransmitter inhibitory supaya bisa melakukan relaksasi. Contoh neurotransmitter inhibitory itu adalah glisin dan GABA. Nah, kalau misalnya neurotransmitter inhibitory tidak berikatan dengan neuron, maka tidak bisa terjadi relaksasi dan keluhan pasien adalah kaku otot dan kejang. Nah, ini dia patogenesisnya. Sporanya memproduksi toksin, toksinnya itu akan berikatan dengan neurotransmitter, jadi dia menghalang neurotransmitter inhibitory untuk berikatan dengan akson, sehingga terjadilah kontraksi dan spasm otot yang terus-menerus. Nah, jadi toksin akan berikatan dengan neuromuscular junction di persarafan motorik. Kemudian pengaruhnya apa? Toksin awalnya mempengaruhi jalur inhibisi, mencegah pelepasan glisin dan GABA. Glisin dan GABA tadi kan merupakan inhibitory neurotransmitter. Nah, selanjutnya pengaruhnya maka akan terjadi hambatan atau menghambat refleks motorik sehingga muncul aktivitas saraf motorik yang tidak terkendali. Muncullah gejala peningkatan tonus otot, rigiditas otot, ototnya kaku. Maka nanti gejala klinisnya timbul spasm otot, rigiditas otot, ada triasnya dia Bang. Rigid, spasm, dan terjadi disfungsi otonomik. Jadi yang akan menyebabkan kematian atau yang menyebabkan gejala berat itu kalau udah terjadi disfungsi otonomik. Nah, dia bisa mengalami kaku kuduk nanti Bang, nyeri tenggorokan, trismus, kesulitan membuka mulut, ya. Spasm otot masseter akan menyebabkan trismus. Kemudian spasm otot-otot wajah akan menyebabkan risus sardonicus. Risus sardonicus ini dia wajahnya seperti setan, ketat sekali, nggak bisa senyum. Kemudian pasiennya nggak bisa menelan, disfagia. Ya, ini kalau udah terjadi seperti ini biasanya udah ada gangguan otot-otot otonomik. Jadi kalau udah gangguan otot-otot otonomik, otonom sistem saraf otonom kita itu kan mempengaruhi tekanan darah, mempengaruhi pernafasan. Jadi nanti bisa depresi, bisa gagal nafas pasiennya. Gagal nafas, tekanan darahnya tidak stabil, inilah yang bisa menyebabkan kematian. Nah, ini trismus ya Bang. Trismus artinya mulutnya nggak bisa dibuka. Ini risus sardonicus. Mukanya ketat seperti setan. Nah, untuk menegakkan diagnosis, nah ini satu lagi ada, apa ini Bang? Opistotonus. Opistotonus ini badannya melengkung, membentuk seperti busur panah. Jadi untuk menegakkan diagnosis bisa kita lakukan penegakan pemeriksaan uji spatula. Apa itu uji spatula? Uji spatula ini kita letakkan spatula di antara bibir pasien. Nanti pasien akan langsung menggigit spatula tersebut. Jadi refleks yang menggigit spatula itu. Maka uji spatulanya positif. Nah, untuk tata laksana, sasaran tata laksananya itu ada 3 Bang. Yang pertama, membuang sumber tetanospasmin. Sumber tetanospasminnya berada di luka pasti kan Bang. Yang kedua, kita netralisir toksin tetanospasminnya. Yang ketiga, memberikan penata laksanaan penunjang atau suportif. Ya, jadi
Pertama, pasien ya, tata laksana umum, pasien ditempatkan pada area yang sedikit atau minimal dari stimulus. Jadi ruangannya nggak boleh terlalu terang, nggak boleh terlalu berisik, makanya dia diisolasi. Kenapa? Karena kalau ruangan terlalu Harus terang, terlalu diisolasi berisik, dia ya. itu akan mencetuskan terjadinya kejang. Overstimulus akan menyebabkan kejang, Bang. Nah, baru kita netralisir toksin. Netralisir toksin itu pakai TIG, tetanus imunoglobulin, karena efeknya cepat. Dosisnya 3.000 sampai 10.000 intramuskular, terbagi menjadi 3 dosis, kemudian nanti diinjeksikan di 3 tempat yang berbeda. Jadi misalnya ini luka, di sini satu diinjeksikan, satu di kanannya, satu di bawahnya, dikelilingi, kayak gitu ya, Bang. Nah, oke. Makin cepat kita berikan TIG, makin efektif. Kalau nggak ada TIG ini kan dari manusia. HTIG kan Bang, biasa singkatannya, Human Tetanoimmunoglobulin. Ini memang yang paling bagus karena langsung dari manusia. Kalau nggak ada, boleh pakai ATS. Nah, biasanya memang kalau di IGD itu yang ada ITS, ATS. Karena apa? Lebih mudah didapat dan lebih murah. Tapi ATS ini dia dari serum kuda, Bang. Nah, jadi dosisnya 100.000 sampai 200.000. Dia dari serum kuda. Kalau HTIG tadi kan dari serum manusia. Ini dari serum kuda. Kalau dia diambil dari serum kuda, kan nggak sama dengan serum manusia. Maka harus kita skin test terlebih dahulu. Nah, kalau HTIG nggak perlu di skin test, langsung aja suntikan, nggak apa-apa. Nah, jadi dosisnya ini 100.000 sampai 200.000. Hari pertama 50.000 unit IM dan intravena. Baru nanti hari kedua 60.000 unit. Kemudian hari ketiga 40.000 unit IM. Jadi hari pertama aja yang dibuat 2 suntikan, IM dan intravena. Hari kedua IM, hari ketiga IM. Nah, nanti kan ototnya kejang tuh, ototnya kaku. Untuk mengatasi spasm otot, kita berikan diazepam 0,1 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan. Dengan interval 2 sampai 4 jam sekali sesuai dengan gejala klinis. Kalau misalnya belum terkontrol juga, bisa diberikan obat sedasi yang lain seperti phenobarbital sama CPZ, chlorpromazine. Nah, baru mengobati sumber infeksi. Pakai antibiotik metronidazole 15 mg per kilogram berat badan, dilanjutkan dengan 30 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam selama 7 sampai 10 hari. Oke, kalau nggak ada boleh dikasih penisilin prokain. Ya, kalau dia infeksi campuran juga boleh dikasih penisilin prokain 50.000 sampai 100.000 unit per kilogram badan per hari selama 7 sampai 10 hari. Kalau dia alergi penisilin, nggak bisa juga diberikan metronidazole, boleh pakai yang lain, clindamycin, chlorphenicol, erythromycin, dosisnya. Kalau bisa juga pakai tetrasiklin, dosisnya kalau kita mau pakai tetrasiklin 50 mg per kilogram badan per hari. Nah, kemudian komplikasi dari tetanus ini kan tadi kan Bang banyak. Dia menyerang sistem saraf, di mana aja di dalam tubuh kita pasti ada sistem saraf ya kan Bang. Jadi bisa di jalan nafas bisa menyebabkan aspirasi, apnu pada respirasinya, pada pernapasannya, kardiovaskular bisa menyebabkan takikardi, bradikardi, gagal jantung, pada ginjal bisa gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk klasifikasi dari tetanus ini kita bedakan ada tetanus yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Ingat, kalau dia trismusnya ringan, tidak ada spasm, tidak ada disfagia, tidak ada membahayakan respirasi, itu grade 1. Kalau trismus sedang, kemudian dia sudah ada disfagia tapi ringan, kemudian pernafasannya sudah lebih dari 30 kali per menit, ya berarti dia grade 2 sedang. Kalau yang berat, trismusnya trismus berat, rigiditasnya sudah menyeluruh, kemudian disfagianya sudah berat, kemudian nadinya di atas 120, pernafasan di atas 40 kali per menit. Oke, itu berat. Yang sangat berat itu grade 3, Bang. Grade 4 itu sangat berat. Gejalanya seperti grade 3 tapi sudah ada gejala tambahan yaitu ketidakstabilan dari otonom. Jadi kalau otonom tidak stabil nanti gini nih Bang. Tekanan darah bisa naik atau tekanan darah bisa turun.
heart rate-nya bisa awalnya taki, nanti berubah jadi beradi. Jadi nggak stabil dia bang, takikardi, bradikardi. Nah, kemudian pernafasannya juga kadang-kadang ada apnu. Nah, kadang-kadang ada periode apnu dia. Nah, jadi ini udah sangat berat. Udah nggak stabil ya. Nah, kemudian pernah nggak jumpa soal bang? Iya bang. Pernah nggak jumpa soal ini harus diberikan vaksin, nggak perlu diberikan apa-apa, dan lain-lain. Iya, pernah. Jadi lukanya kotor atau bersih. Pernah ya? Jadi gini bang, kalau dari tabel ini susah menghafalnya bang. Kita dari bagan yang ini. Pertama, dari soal itu, abang harus pastikan lukanya bersih atau kotor. Ya, luka bersih itu lukanya ya bersih, tidak ada tanah-tanah, tidak ada kontaminasi. Luka kotor, satu lagi luka bersih, lukanya itu disebabkan oleh benda tajam yang bersih, tidak berkarat. Kalau luka kotor, lukanya itu kena paku yang berkarat, pisau yang berkarat, atau lukanya ada tanah-tanahnya. Nah, jadi abang lihat, sebelumnya dia ada riwayat vaksin apa enggak? Kalau dia nggak pernah ada riwayat vaksin sama sekali, vaksin apa? Vaksin TT. Jadi vaksin TT ini vaksin yang memang didapat sejak kecil, Bang. Dari kecil kan kita dapat tuh ada vaksin tetanus. Nanti dia akan dibooster terus sampai besar. Beda dengan yang HTIG dengan ATS. HTIG dan ATS ini hanya diberikan jika dia terkena benda yang berkarat, terkena lukanya luka kotor, ada risiko infeksi tetanus di sana. Itu baru kita berikan ATS atau HTIG. Tapi kalau TT ini rutin dia per 5 tahun atau per 10 tahun sekali. Nah, jadi kalau misalnya vaksinnya tidak ada vaksin, tidak pernah dia divaksin TT sebelumnya, maka kalau lukanya bersih, kita cukup berikan vaksin TT saja. Tapi kalau misalnya ada riwayat vaksin, lihat, lengkap nggak? Vaksin TT itu dikatakan lengkap kalau dia sudah mendapatkan 3 kali vaksin TT. Ya, minimal 3 kali. Di atas sama dengan 3 kali, kemudian lihat waktunya. Kalau waktunya di bawah 10 tahun yang lalu, artinya dia baru saja vaksin dosis TT yang ketiga 2 tahun yang lalu. Berarti nggak perlu diberikan apa-apa, negatif. Tapi kalau dia udah lengkap vaksinnya, udah mendapatkan dosis vaksin TT yang Udah lebih dari ketiga. 10 tahun. Ya, dia bilang udah 11 tahun yang lalu, berarti harus dikasih TT lagi karena udah expired itu, udah nggak optimal vaksinnya. Nah, kemudian kalau misalnya TT-nya tidak lengkap, riwayat vaksinnya tidak lengkap, dia pernah vaksin tapi 2 kali atau lupa dia berapa kali, berarti harus dikasih TT. Intinya bang, semua luka bersih itu pilihannya kalau nggak dikasih TT, satu lagi nggak dikasih apa-apa. Nah, kalau lukanya kotor akibat paku berkarat, kalau dia vaksinnya tidak lengkap, kita kombinasi bang, HTIG atau ATS pilih salah satu tambah TT. Kalau dia lengkap, di atas sama dengan 3 kali, maka lihat waktunya bang. Kalau waktunya di bawah 5 tahun yang lalu, nah tadi kan cut off-nya 10 tahun di sini bang, kalau vaksinnya lengkap. Kalau vaksinnya lengkap, lukanya bersih. Kalau vaksinnya vaksinnya lengkap, lukanya kotor, cut off-nya jadi 5 tahun. Kalau dia vaksinnya lengkap 3 tahun yang lalu, berarti nggak perlu dikasih apa-apa. Tapi kalau vaksinnya lengkap di atas 5 tahun, berarti harus dikasih TT. Apalagi kalau dia tidak ada riwayat vaksin, harus dikasih HTIG atau ATS tambah TT. Jadi cara ingatnya gini bang, kemungkinan jawabannya itu kan nanti kasih TT, tidak perlu kasih apa-apa, atau kombinasi HTIG tambah HTIG tambah TT atau ATS tambah TT. Kapan dikasih TT? Kapan saja dikasih TT? 3 luka bersih, 1 luka kotor. 3 luka bersih riwayat vaksin lengkap di atas 10 tahun. Luka bersih riwayat vaksin tidak lengkap. Luka bersih belum pernah vaksin sama sekali. Nah, kapan dikatakan satu lagi yang luka kotor bang? Luka kotor dengan vaksinnya lengkap di atas 5 tahun. Kapan nggak perlu divaksin? 1 luka bersih, 1 luka kotor. Gimana bang? Nah, luka bersih vaksinnya lengkap di bawah 10 tahun, luka kotor vaksinnya lengkap di bawah 5 tahun.
Kapan dikasih HTIG atau ATS kombinasi? Luka kotor dua-duanya. Jadi luka bersih nggak akan pernah dikasih HTIG atau ATS. Luka kotor, vaksin tidak lengkap, atau luka kotor tidak pernah vaksin sama sekali. Oke. Nah, ini gimana Bang jawabannya kira-kira yang ini? Coba. Seorang pria 26 tahun datang ke IGD dengan keluhan sulit membuka mulut 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan kesulitan menelan dan kekakuan pada otot wajah. Riwayat telapak kaki tertusuk paku dijumpai 2 minggu yang lalu. Pasien sehari-hari bekerja sebagai tukang tempel ban. Pada pemeriksaan fisik didapatkan sensorium kompos mentis, tekanan darah bagus, nadi bagus, RR pun bagus, stemnya bagus, ada trismus, ada risus sardonicus, konjungtiva tidak pucat, sklera tidak ikterik, pemeriksaan paru dan jantung dalam batas normal, luka pada telapak kaki. Pada pemeriksaan laboratorium, lab HB-nya bagus, hematokrit bagus, leukosit bagus, trombositnya pun bagus. Prima utama antibiotik pada pasien ini. Berarti di sini kan dia memang nanya untuk antibiotik, bukan masalah vaksin-vaksin ya kan? Iya, Bang. Berarti jelas memang metronidazole ya. 4 Metronidazole kali ya. 500 ya Bang. Kalau dia alergi, kan di skin test dulu ini kan? Kalau nanti settingan OSCE kan Bang, itu dikasih semua. Metro dikasih, vaksin HTIG, ATS, TT itu juga dikasih ya Bang. Tapi kembali lagi kita tanya riwayat vaksin dia juga ya, sama lukanya tadi tuh ya, bersih apa kotor itu ya. Ini Bang. Seorang perempuan berumur 20 tahun datang ke IGD karena kecelakaan kereta. Dari hasil pemeriksaan dijumpain keadaan umum baik dan luka di badan. Lengan dan kaki terdapat luka yang bersih. Riwayat imunisasi pasien diketahui lengkap 5 tahun, masih 5 tahun ya. Lalu dosis terakhirnya, yang ketiganya. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah tetanus yang optimal? Tidak perlu diberikan karena dia masih sudah lengkap, ada 3 kali, dan itu masih di bawah 10 tahun. Entok jawabannya. Oke, berarti pas ya Bang. Berapa cut off-nya Bang kalau lukanya luka bersih? Luka bersih 10. Berapa tahun? 10. Kalau luka kotor 5 tahun ya Bang? Iya. Oke, sip. Ini Bang? Pernyataan yang tepat mengenai klasifikasi derajat keparahan tetanus berdasarkan Ablett adalah, coba ya, ringan, trismus ringan, kekakuan general, disertai gangguan respirator. Kayaknya yang ayam salah lah. Kalau ringan masih belum ada masalah respirasi ya. Iya, yang salahnya di gangguan respirasi ya Bang. Kalau sedang, trismus sedang, kekakuan general disertai gangguan otonomik. Belum sedang, otonomik itu udah paling berat itu, Dek. Ya kan? Berat, trismus berat disertai kekakuan dan spasme yang berlangsung hanya sebentar. Enggak, kalau berat itu udah yang kayak bola langsung terus menerus spasmenya Bang. Coba dodol kita skip dulu. Sedang, trismus sedang, kekakuan general tanpa gangguan respirasi, tanpa dispagi. Bentar ya. Salah. Harusnya ada disfagia di sini Bang. Oh, disfagia ringan, disfagia sedang. Oke. Kalau dodol, disfagia ringan, sorry Bang. Disfagia ringan di sini. Disfagia ringan. Berat, trismus berat disertai kekakuan dan spasme yang berlangsung terus-menerus, disfagia berat. Betul. Setuju ya, dodol ya? Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum, Din. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita inilah. Tapi bagus sekali bagan tadi itu ya. Jadi bagan tadi itu sebetulnya ya lebih ini ya. Enak hafalnya Bang. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, besok kemungkinan kita bahas sepsis ya kan Bang. Sepsis, tapi ya? Yang belum ada itu soal-soal cacing Bang. Nanti kalau ada soal-soal cacing, Abang kirimkan ya Bang. Oh iya Dek. Oke Dek. Bahannya udah ada itu ya? Soal cacing, slide-nya juga belum ada sih Bang. Oh belum ya? Ya udah. Cacing-cacingan. Ya nanti abang ke Telegram ya. Oke Bang. Oke. Sampai di sini ya Kak. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya Bang.
Ya, Dek. Lebih dan kurang fikir mohon maaf. Kita tutup dengan doa untuk majelis ya, Bang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Minta bahannya nanti abang ya, Dek. Ya, Bang. Pikir sini ya, Bang. Sama-sama ya, Dek.